wabarakatuh. Andina wa kulinatin sarhan astaghfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa tabi'il kiram wa sallallahu alaihi wa sallam. Ajatul Islam bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi husnul masaihi amalimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-Jawadil Karim. Al-Azizir Rahim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa fataras samawati wal arda bi qudrati. Wa dabbarul umura fid dharaini bi hikmati. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Fattariqu ilaihi wa dikhulil qasidin. Wad dalilu alaihi la ijullin nadirin. Walakinna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin. Wa sallama wa azama ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan hayalan atau tulul amal, kemudian istijal, serba terburu-buru, iri atau hasud, dan takabur, ya, dan takabur. Empat sifat ini atau empat penyakit ini mempunyai lawan atau kebalikan, yakni mengingat maut
berhati-hati, jujur dan tawadhu. Itulah yang dimaksud dengan bukan hanya penghalang tapi fitnah hati. Fitnah hati dan kecelakaan yang sangat menyakitkan. Yang sangat menyakitkan. Penjelasan mengenai atau secara detail bisa kalian lihat di Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin atau di Asrarul Muamalat. Ini secara ringkas saja. Secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Summal amalu adapun angan-angan, maksudnya tulul amal panjang angan-angan, hayal ya secara terperinci. Faqala aksaru ulama'ina rahimahullah. Faqala aksaru ulama'ina rahimahullah. Innahu iradatul hayati lil waqtil mutarakhi bil hukmi. Menurut para ulama, sifatul amal menginginkan atau merasa hidup kekal. Ya, iradatul hayati lil waqtil mutarakhi. Iradatul hayati, iradatul inau setuhune amal bukan amal pakai alif, iku iradatul hayati ngarepake atau mengendaki hidup lil waqtil mutarakhi, lil waqti temu kemaring waktu al mutarakhi kang suwe. Jadi menginginkan atau merasa hidup kekal itu sifat tulul amal. Ya. Sifat tulul amal bil hukmi kelawan mutusake. Wa qisarul amali tarkul hukmi fihi bi an tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillahi wa ilmihi fi dzikri wa bi syarti sholahi fil iradati. Wa qisarul amali tarkul hukmi fihi bi an tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillahi wa alaihi fi dzikri aw bi syarti sholah. Sholah fil iradati. Kebalikan dari sifat itu, sifat tulul amal, panjang angan-angan atau hayalan adalah kisorul amal. Ya, kisorul amal. Tulul amal lawannya kisorul amal.
sod ro, kisor. Kisorul amal yaitu tidak memastikan dan tidak mensyaratkan. Pendek, lain pondok harapan, bukan pondok harapan. Pondok harapan mah putus asa. Ini mah kisorul amal, yaitu tidak memastikan dan tidak mensyaratkan, melainkan menggantungkan segalanya kepada kehendak dan ilmu Allah. Kepada ilmu Allah, bimasyiatillahi wa ilmihi, bimasyiatillahi wa ilmihi, kelawan kersane Allah dan ilmune Allah. Jadi melainkan menggantungkan segalanya kepada kehendak Allah dan ilmu Allah. Kapan? Pada saat menggantungkan pada keislahan. Pada keislahan. Seperti berkata begini, orang kisorul amal itu bukan tulul amal. Besok saya akan ke Cirebon. Besok saya akan ke Jakarta. Besok saya akan ke Bandung. Insya Allah. Aisu insya Allah. Jadi dibarengi dengan insya Allah. Itu namanya kisorul amal, bukan tulul amal. Kalau tulul amal menginginkan atau merasa hidup kekal, itu tulul amal, menghayal seakan-akan hidup itu gimana gitu. Gimana? Tapi jika seorang mengatakan begini, nanti atau minggu depan saya pasti datang. Nah, ada kata-kata pasti datang. Tanggal sekian saya bayar. Minggu depan pasti saya akan datang. Nah, itu ucapan atau kata-kata pasti itu namanya tulul amal. Sama rukna hirup, bisa seminggu lagi hidup tidak dengan memakai kata-kata atau ucapan insya Allah. Berarti itu tulul amal dan itu perbuatan maksiat. Makanya jangan sekali-kali mengatakan apa itu pasti. Pasti saya akan datang minggu depan. Pasti saya akan bayar nanti tanggal sekian. Pertama dia sudah melampaui batas. Sekarang tanggal 10, tanggal 9, nanti tanggal 15 pasti saya akan bayar. Berapa hari ke depannya itu? Kayak sudah tahu umur. Sudah tahu umur. Padahal kita belum tahu, siapa tahu usia kita ke depan itu beberapa saat atau beberapa detik meninggal. Makanya ucapkanlah insya Allah. Tapi insya Allah yang benar, jangan insya Allah. Insya Allah.
Nah, insya Allah 3 kali itu manis-manis lambe dari orang Jawa sih. Waduh, manis-manis lambe, insya Allah. Gimana kalau insya Allah nanti tanggal 10? Lah, kok insya Allah, tapi nanti tanggal 10, salah juga. Walaupun pakai insya Allah, karena menentukan tanggal, ya, menentukan tanggal. Zaman sekarang kan takut sama tanggal, ya, ya, takut sama tanggal. Ada yang takut sama tanggal 1, ada pintu tertutup tanggal 1 itu, tidak menerima tamu. Ada lagi yang takut tanggal 2, takut tanggal 2. Ada yang takut tanggal 5. Nah, ya orang takut itu bahaya. Karena pada tanggal-tanggal tersebut punya sangkut paut, punya utang. Punya utang tanggal 2 umpamanya. Itu sangat ditakuti. Takut, padahal tanggal tidak akan ngerekep. Tidak akan ngapa-ngapain tanggal itu. Tapi takut sama tanggal. Karena apa? Karena ditagih utang, ya. Pas datang yang nagih, nanti tanggal 5 pastilah, pasti. Tidak pakai insya Allah, pastilah tanggal 5. Padahal baru tanggal 2. Berarti 3 hari lagi. Itu pasti. Itu namanya tulul amal. Kalau kisorul amal, ya pakainya pakai insya Allah, ya. Besok saya akan bayar, insya Allah. Besok saya akan bayar, insya Allah. Besok pasti saya akan bayar. Nah, itu tulul amal. Tapi kalau kisorul amal, besok akan saya bayar, insya Allah. Kisorul amal. Hati-hati, itu maksiat, penyakit. Zaman sekarang kan udah ojol udah diberantas pemerintah. Takut sama tanggal-tanggal, makanya menjanjikan itu, janji tanggal sekian. Ya. Banyak yang ribawi, pinjam uang yang riba. Karena lagi riba. Tahun 70 pinjam uang 100 rupiah. Harus dibayar tahun 2021. Sekarang tahun 2021 harus dibayar 100 juta. Wah, itu kan melebihi. Berarti riba, ya, riba. Tahun 70 100 perak, pleng les, ketemu tahun 2020, 50 tahun baru ketemu, punya utang, ya, itu harus dibayar 100 juta. Padahal dulu pinjamnya 100 perak. Gimana itu? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Tahun 70 100 perak, tahun 2021 harus bayar 100 juta. Berarti kelipatannya berapa kali lipat? Itu ribawi. Ya. Emang masalah riba ini susah sekali. Susah
susah, ribet lah, ribet. Punya utang atau pinjam uang 100 rupiah tahun 70. Tapi uang yang 100 rupiah tahun 70 itu bisa kebeli anak sapi. Ya. Karena tahun 70 kan murah, 100 rupiah kebeli anak sapi. Anak sapi. Nah, pas sekarang ditagih harus bayar 100 juta atau 10 juta, bayar 10 juta. Bayangkan 100 perak karena 10 juta. Kan uang yang 100 peraknya buat beli pedet, anak sapi. Ya. Kalau anak sapinya anak incuan, buyutan, anggapannya kan begitu, anak incuan, buyutan, jadi berapa coba ya yang harus dibayar? Kan harga pedet dulu 100 perak, pedetnya gede, terus beranak, berincu, berbuyut, jadi banyak. Jadi lamun bayar 10 juta teh mah wajar lah. Gimana itu? Kalau pedetnya mati gimana? Utang lunas. Nah itu hukum, secara hukum itu tidak ketemu. Sebab gimana kalau pedetnya mati? Kan nggak jadi. Nah makanya patokannya adalah menurut kaul ulama, diperhitungkan atau menjadi patokan adalah harga emas. Harga emas itu. Dulu tahun 70 100 perak itu emas, harga emas berapa? 2 gram umpamanya, 2 gram. Ya, 100 perak dapat 2 gram. Terus tahun 2021 harga emas berapa? 2 gram juga sama. Berarti 2 juta. Nah, segram 1 juta emas. Emas antam itu 1 juta. Kalau 2 gram berarti 2 juta. Ya, dulu 100 perak, sekarang harus dibayar 2 juta. Ah liur maneh mah cenah. Liur kumaha kan berarti 100. Ayeuna 2 juta. Riba itu. Nah, riba tidak? Tidak riba, karena harga emas dulu 100 perak menang 2 gram. Sekarang tahun 2020 harga emas 2 juta, ya sama 2 gram. Jadi patokannya emas, ya. Jadi tidak semua lebih itu riba, tidak semua. Kan riba itu lebih, ada lebihnya itu riba namanya. Kalau lebih riba, minjem 100 jadi 110. Berjeng dicokot heula nu 10na atuh tinggal 80, nanti bayar 110, wah double. Itu keterlaluan ya. Nah, keterlaluan cenah itu. nusok minjem gitu. Minjem 100.000 jadi 110 ya, tapi dipotong lah 10%, 10.000, jadi tinggal 80. Terus kadituna bayar aja 110. Wah, itu jadi double. Ya. Kapan? Isukan. Minjem ayeuna isukan bayar. Isuk tiap hari rek teu lieur kumaha. Itu namanya riba. Enggak boleh. Pakai jualan juga uangnya tidak akan barokah. Tidak akan barokah, ya. Tutup lubang, gali walungan. Jadi mayar hutang tinu ladang itu. Apa nama liur. Jangan sampai terlibat
masalah ribawi. Insya Allah besok saya bayar, atau besok akan saya bayar, insya Allah. Pakai insya Allah, itu namanya kisorul amal. Ya. Jangan sekali-kali memastikan. Jangan sekali-kali memastikan. Summal amalu, kemudian amal, angan-angan, amal pakai alif bukan pakai ain. Summal amalu dorbani, summal amalu dorbani. Summal amalu dorbani. Dan tulul amal itu ada dua macam. Amalu wa amalul amah wa amalul khossah. Amalul amah wa amalul khossah. Fa'amalul amata anturidal hayata wal baqa'u li jam'id dunya wa tamattu'i biha wa hadhihi ma'siyatun mahdatun. Wa hadhihi ma'siyatun mahdah. Summal amalu dorbani, maka kemudian amal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama amalul ammah, yaitu tulul amal yang ada pada orang awam. Amalul ammah, tulul amal yang ada pada orang awam. Wa amalul khossati, dan tulul amal yang dimiliki para alim. Khosoh, orang alim, ulama khos. Jadi ada dua macam tulul amal. Ada tulul amalnya orang awam, ada tulul amalnya kiai, ulama. Nah itu. Fa'amalul amati, maka fa'amalul amati, maka anapun tulul amal orang awam, tulul amal orang awam, anturidal hayata wal baqa'a li jam'id dunya wat tamattu'i biha wa hadhi ma'siyatun mahdah. Tulul amal orang awam yaitu menginginkan hidup lama dan kekal. Anturidal hayata wal baqa'a, mengendaki hidup apa itu kekal, ya, hidup lama dan kekal. Lijam'id dunya wa tamattu, hanya untuk mengumpulkan harta, kemudian bersenang-senang wa tamattu'i biha, bersenang-senang dengan apa itu, dengan dunia, ya. Itu tulul amalnya orang awam, hidup pengen lama langgeng, cuma ingin mengumpulkan numpuk harta wae, numpuk harta. Nah, itu semata-mata merupakan perbuatan apa itu maksiat. Wa hadhihi ma'siyatun mahdah. Semata-mata merupakan perbuatan maksiat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
Dzarhum. Di sana ditulis fadzarhum. Ya. Nah, itu kelebihan fa. Bukan fadzarhum tapi dzarhum. Dzarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat 3. Surat Al-Hijr ayat 3. Yang sebelumnya Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina law kanu muslimin. Dzarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Rubama yawadul ladzina kafaru. Pirang-pirang jalma kafir ngarep-ngarep. Rubama loba pisan. Orang-orang kafir ngarep-ngarep. Yawadul ladzina law kanu muslimin. Supaya manehanana aya dina keislaman. Tapi sayang nyarita kitu teh tos aya di neraka jahanam. Ya, sudah ada di neraka jahanam. Karena anggapannya yaitu tulul amal dunia. Ya, dunia bakal langgeng sama ruhnya. Dunia tempat bersenang-senang sehingga numpuk-numpuk harta. Dia merasa menyesal. Rubama yawadul ladzina kafaru. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dzarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Dzarhum, biarkanlah mereka di dunia ini makan, yakuluna wa yatamatta'u, makan dan bersenang-senang. Wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan. Fasawfa ya'lamun. Udah saufa lagi. Lupa terus saufa taswib. Wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, hidup akan lama dan kekal. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ya, akibat perbuatan mereka. Pokoknya nama aduh. Itu tulul amalnya orang yang umum atau orang awam, begitu. Wa amal khassatu anturidal baqa'a liitmami amali khairin. Wa amal khassatu anturidal baqa'a liitmami amali khairin. Nah, yang kedua adalah adapun tulul amal orang yang khas, orang yang berilmu, yaitu menginginkan hidup kekal, sama ingin hidup kekal guna menyempurnakan kebaikan. Beda niatna, ya, ingin menyempurnakan
Gusti ulah waka dicabut nyawa abdi, abdi can sampurna ibadah abdi can sampurna, dosa abdi seueur keneh, boleh. Itu tulul amalnya orang yang berilmu. Rumaos abdi seueur dosa, tong waka dimaotkeun Gusti abdi can tobat. Jadi beda angan-angannya, beda dengan orang yang awam. Kalau orang awam kan waduh. Nah, apa waduh? Ya, begitulah. Numpuk harta wae. Ya, sama ruknya rek dibawa mau. Dibawa. Kalau orang awam begitu. Orang awam tulul amalnya orang awam begitu. Numpuk harta, sibuk, isuk dijieun isuk, sore dijieun sore, hulu dijieun hulu, suku dijieun suku. Ya, sibuk mencari harta, numpuk harta. Kalau orang tulul amalnya orang yang berilmu atau khos, yaitu menginginkan hidup kekal guna menyempurnakan kebaikan, li'itmami amali khairin fi. Jadi anturidal baqa li'itmami amali khairin, mengendaki hidup kekal tapi untuk menyempurnakan amal kebaikan. Boleh kamu berdoa sekarang. Gusti tong waka dicabut, saya belum nikah, boleh. Ya, jangan dulu dicabut nyawa saya karena saya belum nikah, saya belum tobat, ya, saya belum tobat, atau saya belum menyempurnakan ibadah saya, ibadah naon wae. Tong waka dicabut Gusti, umur abdi tong waka dicabut. Ya, itu tulul amalnya orang-orang yang untuk tugas saya belum selesai, ngembangkeun agama can selesai, tong waka dicabut Gusti, tong waka dicabut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mudah-mudahan rincian tulul amal dan kisorul amal, ya. Kita pakai kisorul amal, jangan tulul amal, tapi kisorul amal. Kade tidak sama dengan pondok harapan. Pondok harapan, kisorul amal bukan pondok harapan, bukan. Tapi itu. Mudah-mudahan barokah manfaat terutama dari guru-guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.